Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi yaitu materi pendidikan Pancasila kelas 12 SMA, MA, SMK sederajat. Adapun materinya yaitu bab 2 berpancasila dalam kehidupan global. Sub pembahasannya itu adalah bagian A, kekuatan dan peluang bangsa dan negara Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik itu diharapkan mampu memahami materi tentang kekuatan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, diharapkan mampu memahami atau bahkan mampu menganalisis peluang-peluang apa saja sih yang terdapat di bangsa dan negara Indonesia kita ini. Mari simak materinya. Nah, untuk memudahkan memahami tentang materi ini gitu ya, dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global, kita perlu menggunakan model analisis sederhana yaitu analisis SWOT ya, di mana analisis ini sangat berguna sekali untuk kita memahami materi-materi atau tentang tantangan ataupun juga sebagai kekuatan yang ada di negara kita ini. Yang pertama, yaitu kekuatan. Kekuatan adalah hal-hal yang dimiliki secara internal oleh bangsa dan negara. Di balik kekuatan ada juga kelemahan. Nah, kelemahan adalah internal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia ini. Opportunity dan threat adalah faktor-faktor eksternal, yakni di luar diri bangsa dan negara Indonesia. Opportunity berarti peluang yang mendukung, sementara threat berarti tantangan yang sekiranya menghambat. Nah, analisis SWOT ini seringkali digunakan untuk menganalisis bisnis atau perusahaan sebagai upaya untuk memajukan bisnis dengan cara meningkatkan kekuatan diri dan peluang serta mengurangi kelemahan dan juga ancaman. Nah, yang pertama, kekuatan bangsa dan negara Indonesia. Tentunya yang pertama adalah ada Pancasila. Nah, Pancasila ini tentunya sebagai falsafah dasar pandangan hidup bangsa, dasar negara, ideologi negara, kekuatan pemersatu bangsa, sumber segala sumber hukum, negara merupakan seperangkat pemikiran yang melandasi langkah untuk mewujudkan tata masyarakat yang adil dan juga makmur, yang merupakan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuatan yang kedua yaitu geografis Indonesia, negara besar. Indonesia mempunyai wilayah negara yang sangat luas, daratan dan juga lautannya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas 17.000 pulau. Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia dengan perairan seluas 93.000 km dan panjang pantai sekitar 81.000 km atau hampir 25% panjang pantai di dunia. Kekuatan yang ketiga yaitu bonus demografi. Indonesia memiliki warga negara atau penduduk yang cukup besar, yaitu sekitar 270 juta lebih, nomor 4 di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat. Yang keempat, keragaman bangsa Indonesia. Kekuatan lain yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ialah kebinekaan bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa yang terbanyak di dunia. Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa, 719 bahasa adat, dan 200 produk hukum adat yang berlaku saat ini.
Yang berikutnya, yang kelima ada sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Indonesia adalah pengekspor terbesar kayu lapis, yaitu sekitar 80% di pasar dunia. Indonesia mempunyai cadangan sumber energi minyak yang berlimpah. Indonesia mempunyai cadangan sumber energi batu bara terbesar di dunia. Indonesia mempunyai hutan tropis terbesar di dunia pula. Nah, yang berikutnya, kekuatan bangsa dan negara Indonesia, yaitu kekuatan militer. Nah, kekuatan militer Indonesia memiliki kekuatan militer yang cukup disegani dunia. Berdasarkan data Global Firepower 2017, peringkat militer Indonesia yaitu 0,3347 Power Index, menempati posisi nomor 1 di ASEAN dan nomor 14 di dunia dari 133 negara. Nah, itu yang keenam, yaitu kekuatan militer Indonesia yang dimiliki kekuatan bangsa dan negara kita. Yang berikutnya adalah peluang bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama, berdasarkan laporan yang berjudul The Archipelago Economy, ternyata bangsa Indonesia ini berpotensi untuk menjadi kekuatan ekonomi ketujuh di dunia pada tahun 2030. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kemajuan iptek, terutama teknologi informasi, akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, yaitu terbukanya wawasan masyarakat Indonesia terhadap ilmu pengetahuan dan keterampilan penting sehingga dapat bersaing di kancah global. Yang ketiga, yaitu sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki Indonesia menjadi daya tarik tentunya bagi masuknya berbagai investasi ke Indonesia. Hal tersebut akan membantu tumbuhnya perekonomian Indonesia. Lalu yang berikutnya, yang keempat, tentang peluang bangsa dan negara Indonesia setelah tadi ada kemajuan iptek, terus kemajuan ekonomi nomor 7 di tahun 2030, lalu juga kemajuan ekonomi, dan yang keempat adalah keberagaman budaya tentunya. Dan kekayaan tempat wisata yang dimiliki Indonesia akan menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Hal tersebut akan turut membantu perekonomian Indonesia. Sektor pariwisata ini masuk kategori salah satu penyumbang pendapatan terbesar bagi negara. Jadi, yang menjadi peluang bangsa dan negara Indonesia itu ada sumber daya alamnya, ada keberagaman budayanya, terus juga kemajuan ilmu dan teknologinya atau ipteknya, terus juga dari segi ekonominya gitu ya. Itu adalah merupakan peluang-peluang yang harus dikelola dengan benar supaya bisa menjadi mendapatkan keuntungan-keuntungan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.